Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan kali ini saya Daniel Matutin dengan NIM 2021-20135 dan teman saya Rizky Prasetyo Wibowo dengan NIM 2021-20152 akan mempresentasikan tentang proses atau alur peradilan tata usaha negara. Presentasi ini untuk memenuhi tugas ujian akhir semester hukum acara peradilan tata usaha negara. Dalam kesempatan kali ini saya akan menjelaskan terkait proses atau alur tentang peradilan tata usaha negara. Baiklah, untuk pada langkah awal itu penggugat mengajukan gugatan yang ingin diatur pada pasal 56 UU Peradilan Tata Usaha Negara. Kemudian setelah mengajukan gugatan, maka gugatan tersebut akan dilakukan beralih ke penelitian administratif, yaitu dilakukan penelitian yang dilakukan oleh panitera, yaitu merupakan tahap yang memeriksa gugatan-gugatan yang masuk dan telah didaftar serta mendapat nomor register, yaitu setelah penggugat atau kuasanya menyelesaikan administrasinya dengan membayar uang panjar perkara, yaitu jadi penelitian administratif ini terkait dengan administrasi dalam pendaftaran gugatan. Kemudian setelah penelitian administratif dilanjut dengan dismissal proses, yaitu proses pekerjaan hakim untuk meneliti atau memilah gugatan yang masuk ke pengadilan, yaitu diatur pada sini jika disebut dalam pasal 62 ayat 1 UU Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan bahwa dalam rapat pemusyawaratan ketua pengadilan berwenang memutuskan dengan suatu penetapan yang dilengkapi dengan pertimbangan-pertimbangan bahwa gugatan yang diajukan itu dinyatakan tidak diterima atau tidak berdasar. Jadi di sini itu hakim itu meneliti dan memilah gugatan, jadi gugatan yang masuk itu diteliti oleh hakim. Kemudian untuk selanjutnya apabila gugatan itu tidak diterima, maka kita melakukan ada namanya perlawanan, yaitu yang diatur seperti pada pasal 62 ayat 3 UU Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu jika tidak diterima maka penggugat dapat mengajukan perlawanan, yaitu terhadap penetapan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 pasal 62 UU Peradilan Tata Usaha Negara bahwa dapat diajukan perlawanan kepada pengadilan dalam tenggang waktu 14 hari setelah diucapkan atau setelah tidak diterimanya, maka bagi penggugat bisa melakukan perlawanan terus, dan jika perlawanan tersebut ditolak maka putusan tersebut berkekuatan hukum tetap. Maka jika ditolak dia berlaku hukum secara tetap gitu. Karena pada pasal 62 ayat 3 Peradilan Tata Usaha Negara disebut bahwa terhadap putusan mengenai perlawanan itu tidak dapat digunakan upaya hukum, sehingga jika ditolak maka putusan di awal sudah berkekuatan hukum tetap. Kemudian tetapi jika dikabulkan seperti yang disebutkan pada pasal 62 ayat 5 UU Peradilan Tata Usaha Negara, maka dapat beralih ke proses beracara, yaitu beracara seperti biasa. Berbicara biasa ada seperti yang dilanjutkan pada pasal 62 ayat 5 UU Peradilan Tata Usaha Negara. Namun apabila tadi kan jika tidak diterima misalnya dari gugatan tersebut, jika diterima apabila dismissal proses itu diterima oleh majelis hakim, maka pengadilan memeriksa dan memutus sengketa tata usaha negara, maka dapat lanjut ke proses beracara biasa, dan setelah itu dapat dilanjut ke pemeriksaan, kemudian dapat dilanjut ke dalam pemeriksaan persiapan. Jadi majelis hakim tersebut jika diterima oleh meja hakim itu terdiri dari 3 orang yang memeriksa dan memutus sengketa itu tata usaha negara, ya dengan 3 orang hakim, maka itu bisa lanjut ke acara biasa. Dan kemudian dapat lanjut ke pemeriksaan persiapan, itu seperti yang diatur pada pasal 63 UU Peradilan Tata Usaha Negara. Kemudian setelah pemeriksaan persiapan berulang lanjut ke tahap selanjutnya, persidangan seperti yang diatur pada pasal 70 ayat 1 UU nomor 5 tahun 1996 atau tentang peradilan tata usaha negara. Dan kemudian setelah persidangan maka berlanjut ke proses jawab menjawab publik seperti biasa. Jadi beracara biasa ini yaitu seperti awalnya itu ada pembacaan gugatan dalam persidangan dan proses jawab menjawab. Tapi jika proses itu diterima oleh hakim tunggal maka berlaku acara cepat, itu seperti yang diatur pada pasal 99 UU Peradilan Tata Usaha Negara, yang mana pemeriksaan disebutkan bahwa pemeriksaan dengan acara cepat dilakukan dengan hakim tunggal. Jadi jika hakim tunggal maka pemeriksaan dilakukan secara beracara, maka berlaku beracara secara cepat gitu, maka proses dilanjutkan langsung ke proses acara cepat, yaitu sesuai pada ketentuan pasal 99 UU Peradilan Tata Usaha Negara yang
lalu kemudian dilanjutkan ke persedaran, dan kemudian part 2 akan dilanjutkan oleh teman saya Rizky Prasetyo Wibowo. Jadi kemudian yang tadi proses jawab menjawab yang tadi disampaikan oleh teman saya, lanjut pada proses pembuktian yang dapat dilihat dasar hukumnya itu pada pasal 11 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, yang mana di situ disebutkan bahwa alat bukti ialah surat atau tulisan keterangan ahli, keterangan saksi, pengakuan para pihak, dan pengakuan hakim. Dan dari adanya pembuktian ini, maka dapatlah menghasilkan sebuah kesimpulan dan sebuah keputusan, yaitu yang diatur pada pasal 19 ayat 1. Peraturan di situ dijelaskan tentang bagaimana putusan jadi dari perkara tersebut putaran tersebut berkekuatan hukum tetap, sehingga dari putusan tersebut dapat dieksekusi sesuai pasal 115 dan 116 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara. Jadi di sini putaran tersebut berkekuatan tetap jika tidak ada lagi upaya hukum, jika pihak yang kalah itu tidak ada mengajukan upaya hukum, jadi maka dia bisa langsung dieksekusi dan dia berkekuatan hukum tetap. Namun jika dari keputusan tersebut tidak memberikan kepuasan dalam ranah keadilan bagi tergugat maupun penggugat, maka dapat dilakukan upaya banding sesuai dengan pasal 122 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi terhadap putusan pengadilan tata usaha negara dapat dimintakan pemeriksaan banding oleh penggugat atau tergugat kepada pengadilan tinggi dan usaha, jadi masih ada upaya banding, dan itu juga bisa berkekuatan hukum tetap. Jika selanjutnya baik penggugat maupun tergugat yang merasa tidak teradili itu tidak mengajukan upaya hukum lainnya, seperti upaya hukum selanjutnya yaitu kasasi dan banding. Tadi itu tenggang waktu yang diperlukan itu dapat diperhatikan dalam mengajukan banding atau kasasi. Dalam perkara perdata adalah sebagaimana berikut. Ide untuk mengajukan banding permohonan itu diajukan dalam waktu 14 hari sejak diucapkan putusan pengadilan negeri atau sejak putusan diberitahukan kepada yang bersangkutan. Nah, begitu juga di peraturan itu diatur pada pasal 199 ayat 1 RBG. Terus dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung juga disebutkan untuk mengajukan ini tentang kasasi. Kemudian selain banding itu ada dua upaya hukum kasasi. Nah, dari kasasi ini itu untuk mengajukan kasasi seperti yang diatur pada pasal 131 Undang-Undang Peraturan Tata Usaha Negara, bahwa terhadap putusan tingkat terakhir pengadilan dapat dimohonkan pemeriksaan kasasi kepada Mahkamah Agung. Jadi ini merupakan upaya terakhir, belum terakhir, sebelum nantinya peninjauan kembali. Nah, ini di sini dibilang bahwa boleh mengajukan kasasi dan ini juga berkekuatan hukum tetap jika selanjutnya tidak ada upaya hukum lagi dari pihak terbuka maupun penggugat yang merasa belum teradili. Jadi sehingga kemudian terdapat juga hukum lainnya itu dapat merubah komputer keputusan, dia dapat berubah keputusan seluruhnya, yaitu peninjauan kembali. Ini peninjauan kembali ini jangan kembali, yaitu pada pasal 132 ayat 1 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara diatur bahwa terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dapat diajukan permohonan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung, sehingga dengan keputusan Mahkamah Agung setelah peninjauan kembali bersifat tetap dan tidak dapat diganggu-gugat, dan hutan tersebut dapat berlangsung dieksekusi. Begitu mungkin sekian penjelasan dari saya. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.